Pada tahun 1942, Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan mulai menduduki Indonesia. Kedatangannya sempat disambut baik oleh sebagian masyarakat karena dianggap sebagai pembebas dari penjajahan Belanda. Untuk menarik dukungan rakyat, Jepang memperkenalkan propaganda Gerakan 3A yang menampilkan Jepang sebagai pemimpin dan pelindung Asia. Setelah berkuasa, Jepang menerapkan berbagai kebijakan untuk memperkuat pengaruhnya. Penggunaan bahasa Belanda dan Inggris dibatasi, sementara bahasa Indonesia semakin banyak digunakan. Jepang juga membentuk organisasi seperti Putra dan Jawa Hokai untuk mengarahkan dukungan masyarakat kepada pemerintahannya. Di sisi lain, kehidupan masyarakat mengalami banyak kesulitan. Kondisi ekonomi menurun, pengangguran meningkat, dan rakyat hidup di bawah pengawasan yang ketat. Berbagai kebijakan Jepang membuat masyarakat berada dalam tekanan. Pendudukan Jepang juga berdampak pada perkembangan sastra Indonesia. Kebebasan para sastrawan dalam berkarya menjadi terbatas, karena karya sastra sering digunakan sebagai alat propaganda. Tema yang diangkat harus sesuai dengan kepentingan Jepang, seperti semangat kerja, pengorbanan, dan dukungan terhadap perang. Meskipun berada di bawah penguasaan yang ketat, masa pendudukan Jepang tetap menjadi salah satu tahap penting dalam perkembangan sastra Indonesia, karena penggunaan bahasa Indonesia semakin meluas melalui surat kabar, majalah, dan berbagai karya sastra yang terbit pada masa itu. Karya sastra pada masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945 digunakan sebagai alat propaganda pemerintah pendudukan Jepang dan sebagai media kritik bangsa Indonesia terhadap Jepang. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia merupakan masa di mana perkembangan karya sastra propaganda terlihat jelas. Dalam makalah novel dan propaganda, karya seperti Djoko Damono pada tahun 1994 mengemukakan bahwa bala tentara Jepang yang berkuasa di Indonesia mempunyai perhatian terhadap sastra karena sastra bisa menjadi alat untuk propaganda. Novel yang terbit pada masa itu di bawah pengawasan dan sensor pemerintah militer Jepang harus menjadi wahana propaganda. Contoh novel tersebut yakni Cinta Tanah Air karya N.S.D. Iskandar. Para pengarang, seniman, musikus, dan dramawan dikumpulkan dan dihimpun di dalam Pusat Kebudayaan atau Keimin Bunkasidoso oleh pemerintah pendudukan Jepang. Mereka yang telah bergabung kemudian diminta untuk menciptakan sajak, sandiwara-sandiwara, film, lagu-lagu, lukisan-lukisan, slogan yang bertujuan untuk membangkitkan serta menambah kepercayaan orang pada keunggulan bala tentara Dai Nippon. Kebijaksanaan Jepang atas bangsa Indonesia memiliki dua prioritas, yakni menghilangkan pengaruh Barat dengan menciptakan sentimen anti Belanda dan memobilisasi rakyat demi kemenangan pihak Jepang. Prioritas yang kedua ini dijalankan dengan giatnya propaganda-propaganda yang diciptakan Jepang di berbagai aspek. Pemerintah pendudukan Jepang memperkerjakan orang-orang Indonesia untuk mewujudkan tujuan-tujuan propaganda Jepang, khususnya guru-guru sekolah, para seniman, dan tokoh-tokoh sastra yang dikenal anti Belanda. Di antara sastrawan tersebut yakni Muhammad Yamin, Sanusi Pane, dan Armin Pane. Dalam kepentingan propaganda, pihak Jepang gencar menyuarakan dalam film, drama, wayang, dan terutama radio untuk menyuarakan propaganda Jepang. Maka, karya sastra digunakan sebagai media untuk menyalurkan keinginan-keinginan tersebut dan dimanfaatkan oleh Jepang melalui propaganda-propaganda yang ditanamkan. Tokoh dan karya sastra pada periode 1942 hingga 1945 berkembang di tengah pendudukan Jepang yang penuh pengawasan. Pada masa ini, sastra tidak hanya berfungsi sebagai karya seni, tetapi juga menjadi alat propaganda dan sarana perlawanan. Karena itu, para sastrawan terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang mendukung kebijakan Jepang dan kelompok yang menyampaikan kritik terhadapnya.
Di kelompok propaganda terdapat Nur Sultan Iskandar yang menulis novel Cinta Tanah Air. Karya ini menggambarkan semangat pemuda yang bergabung dengan peta dan menunjukkan bagaimana sastra digunakan untuk menanamkan dukungan terhadap Jepang. Selain itu, ada karya Halim melalui novel Palawija menampilkan kehidupan masyarakat yang sesuai dengan citra yang ingin dibangun pemerintah Jepang. Dalam bidang drama, ada El Hakim atau Dr. Abu Hanifah yang menghasilkan karya seperti Taufan di Atas Asia. Banyaknya naskah drama pada masa ini menunjukkan bahwa drama menjadi media yang efektif karena dapat dipentaskan dan disaksikan oleh masyarakat. Di sisi lain, muncullah sastrawan yang tidak ingin sastra hanya menjadi alat propaganda. Chairul Anwar memilih melakukan perlawanan diam dengan menolak menerbitkan karyanya melalui lembaga resmi Jepang. Sikap ini kemudian menjadikannya salah satu pelopor angkatan 45. Hal yang sama dilakukan oleh Idrus yang lebih memilih menggambarkan kehidupan masyarakat secara realistis daripada mengikuti kepentingan propaganda. Selain itu, ada Maria Amik menggunakan simbol-simbol dalam puisinya untuk menyampaikan kritik terhadap keadaan sosial tanpa harus berhadapan langsung dengan sensor Jepang. Sementara itu, ada Cak Durasim yang menyampaikan kritik secara lebih terbuka melalui pertunjukan melodram. Ungkapannya yang terkenal yakni Bakupan Omoe Doro, Melok Nippon tambah sorot, menjadi simbol keberanian seniman dalam menyuarakan penderitaan rakyat pada masa pendudukan Jepang. Melalui berbagai tokoh dan karya tersebut, terlihat bahwa sastra pada periode 1942 hingga 1945 tidak hanya mencerminkan kondisi zamannya, tetapi juga menunjukkan bagaimana para sastrawan menyikapi kekuasaan. Dari masa inilah lahir semangat kebebasan yang kemudian berkembang dalam angkatan 45 setelah Indonesia merdeka. Pada masa pendudukan Jepang, sastra dijadikan alat politik untuk meraih hati rakyat dan memenangkan ideologi. Lewat sastra, Jepang memobilisasi dukungan untuk Perang Asia Timur Raya. Sastra yang terbit benar-benar disesuaikan demi kepentingan mereka, hingga mampu menggerakkan rakyat untuk bergabung dalam organisasi peta atau Romusa. Meski ada sensor ketat, para sastrawan tetap menggunakan cara halus lewat simbolisme alam untuk menyelipkan pesan merdeka. Tokoh seperti Idrus secara jujur memotret penderitaan nyata rakyat di bawah penjajahan sebagai bentuk perlawanan. Di sisi lain, pelarangan bahasa Belanda justru mendatangkan momentum emas bagi bahasa Indonesia. Sastra menjadi tempat uji coba sehingga bahasa Indonesia berkembang pesat dan naik kelas menjadi bahasa intelektual yang mampu membahas hal-hal berat. Tekanan penjajahan ini membuat sastrawan lelah dengan gaya tulisan lama yang mendayu-dayu. Gaya tulisan mereka berubah menjadi lugas, sedikit kasar, tetapi jujur. Inilah yang nantinya menjadi cikal bakal lahirnya Angkatan 45. Meskipun periode sastra ini berjalan singkat, dampaknya luar biasa bagi sejarah kita. Pada akhirnya, peran sastra di masa ini jauh melampaui propaganda semata, karena berhasil membawa perubahan besar menuju dunia sastra Indonesia yang lebih modern.